Insya Allah pada tema ini, kriteria pemimpin rumah tangga menurut Al-Quran dan As-Sunnah part 5 atau bagian kelima ialah yaitu ciri pemimpin rumah tangga yang ideal yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa ciri pemimpin rumah tangga yang ideal ini memiliki hubungan yang baik dengan Allah, hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah yaitu diantaranya akidahnya benar, kemudian yang kedua adalah menjalankan syariat, terutama salat, yang ketiga tidak maksiat. Hablum minan nas, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada keluarga. Yang ingin saya titik beratkan pada pertemuan kali ini adalah menjalankan syariat, terutama salat, dan tidak maksiat. Kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya manusia, seorang suami harus memerintahkan keluarganya. Itu kita telah pelajari, kita telah membahas itu. Bahkan seorang suami sangat-sangat dianjurkan, sunnah muakkadah dianjurkan untuk melakukan salat malam. Sebagaimana Rasulullah SAW pada pertemuan sebelumnya, beliau membangunkan Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma untuk menjalankan. Begitupun dengan para sahabat yang lainnya, dan menjalankan syariat. Selain daripada salat, kita akan coba nanti mengupas apa yang dimaksud dengan menjalankan syariat dan tidak bermaksiat. Menjalankan syariat, nah ini adalah benda yang dititik beratkan kapan? Ketika istri mengandung. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan. Tapi selebihnya dititik beratkan itu adalah pada seorang suami. Dan apa makna daripada menjalankan syariat dan tidak bermaksiat? Yang pertama adalah seorang suami harus punya kriteria untuk menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama ini yang pertama sekali. Dia harus menghadiri kajian. Jika dia seorang penuntut ilmu agama yang paham ilmu agama, maka tugas dia adalah menggali lebih dalam. Tugas dia adalah menuntut ilmu lebih dalam. Adapun bagi kita yang mungkin tidak memiliki background agama, yang mungkin membaca Al-Quran pun tidak mengerti isi daripada Al-Quran, yang jika kita membaca bacaan salat pun kita tidak mengerti apa arti ayat tersebut, apa arti doa tersebut, apa arti subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, kita tidak punya background agama, maka wajib hukumnya untuk duduk di majelis. Karena nanti ada seorang suami yang sudah dengan wallahu a'lam, apakah dengan keilmuannya ataukah dengan hawa nafsunya. Dia ada seorang suami yang diperintahkan oleh istrinya, abang ngaji dong, abang ngaji, ikut majelis sana. Dia tidak menjawab apapun kecuali tersenyum saja. Akhirnya apa? Terjadilah cekcok di rumah tangga, terjadilah saling menuntut sana sini. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti akan kita bahas mengapa harus menuntut ilmu dalam rumah tangga. Yang masalah ialah ketika seseorang mau menjalani sebuah ritual kehidupan yang panjang luar biasa, tidak terbatas oleh umur, juga dengan syarat kemudian tidak diberikan nasihat oleh orang tuanya, tidak diberikan wejangan oleh orang tuanya, kemudian tidak diberikan masukan oleh orang tuanya. Bapak Ibu, ketika kita mau haji, apa yang dia lakukan? Ketika kita mau haji, yang dilakukan adalah persiapan haji. Kemudian yang kedua adalah kita mempersiapkan sebuah materi ilmu yang disebut dengan manasik haji. Ada manasik haji, ada manasik umrah. Itu kita tahu semua. Bapak Ibu yang telah haji dan telah umrah melakukan hal itu, melewati sebuah fase di mana wajib menuntut ilmu terlebih dahulu sebelum dia pergi haji ataupun umrah. Karena umrah dan haji bukanlah ritual ibadah biasa yang di situ ada rukun dan kewajiban, yang di situ ada
hudud-hudud tertentu, ada batas-batas tertentu yang jika dilakukan maka hajinya batal, maka umrohnya batal. Artinya apa? Ini adalah ibadah yang tidak dilakukan setiap hari oleh manusia. Ibadah yang mungkin belum tentu dilakukan oleh manusia setiap bulan. Bahkan seumur hidupnya pun belum tentu dilakukan. Mungkin hanya sekali dalam seumur hidup atau bahkan tidak pernah haji. Wala'iyadzubillah. Mengapa ada manasik haji? Ilmu dulu baru ibadah. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat pertama turun berkaitan dengan ilmu Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut namamu, dengan menyebut nama Rabbmu. Khalaqaka wa razaqaka wa hafazak. Yang menciptakanmu, memeliharamu, menjagamu. Baca dulu. Jadi sebelum kita beribadah, baca. Kita kenapa tidak sholat? Maaf, kenapa kita sholatnya tidak khusyuk? Karena kita tidak pernah baca bagaimana sholat khusyuk. Kenapa kita baca Quran pun tidak merasakan getaran iman di dalam? Karena kita pun nggak mengerti apa di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kehidupan? Maka jika ada orang tua yang mengatakan kepada anaknya, biarlah anak itu udah besar. Saya sangat kecewa dan prihatin kepada orang tua yang memiliki ilmu dan pengalaman yang cukup dan banyak melimpah, tapi ketika anaknya ingin menikah, ketika anaknya ingin melangsungkan pernikahan, maka orang tuanya tidak memberikan wajangan masukan. Subhanallah. Maka terjadilah cekcok antara dua insan yang baru terpadu ini. Maka apalagi kita yang sudah punya anak, yang anaknya sudah besar-besar, subhanallah, menuntut ilmu pun masih sulit, maka yang terjadi dalam rumah tangga adalah gersang. Betapa banyak dalam rumah tangga terjadi kegersangan. Tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah, karena tidak mengerti bagaimana cara mengolah dan memolakan sebuah sakinah, mawaddah, warahmah. Maka inilah pentingnya permasalahan problematika rumah tangga yang terjadi pada zaman sebelum Nabi, problematika keluarga yang terjadi pada zaman sahabat Nabi, bahkan yang terjadi di Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Islam respon itu semua? Ini semua tidak mudah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah lebih paham sulitnya, banyaknya problematika. Apalagi ini bagi para yang mau menikah, jika pun ada di sini yang belum menikah dan ingin menikah, maka jangan melihat sebuah rumah tangga itu hanya diisi dengan sebuah cinta tersendiri, tapi di situ ada cara-cara dalam menuntaskan problematika permasalahan keluarga. Kemudian yang kedua, seorang suami dianjurkan dan sangat diwajibkan untuk sholat 5 waktu, dan juga untuk membaca Al-Quranul Karim. Mengapa ini harus disampaikan? Kita tahu bahwa suami yang tidak sholat tidak layak jadi seorang suami. Bagi seorang perempuan ada hak namanya khal'u. Khal'u ini adalah sebuah periode seorang perempuan untuk bisa mentalak suaminya. Kalau suaminya bertingkah laku, dia bisa datang ke pengadilan untuk meminta sebuah khala'. Khala' itu adalah perceraian yang digugat oleh seorang istri. Kemudian seorang suami harus juga membaca Al-Quranul Karim. Karena dengan membaca Al-Quran, apalagi suami yang membaca Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, membeli kitab-kitab tafsir, mentadabburi Al-Quran, membaca ayat, membaca artinya, menghayati, subhanallah, maka dia berbekal yang cukup untuk bisa menasihati istrinya. Kadang-kadang banyak suami, dia nggak cukup ilmu untuk bisa menasihati istrinya. Dia tidak cukup kemampuannya untuk bisa memberikan ayat, dalil, bukti bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan dalam rumah tangga. Nah, ini problem. Pertama, tidak menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu. Kemudian kedua, tidak pernah konsul dengan para alim ulama, dengan para tokoh masyarakat. Sebagaimana pada zaman orang yang berselingkuh datang kepada Nabi, cerita kepada Nabi, curhat kepada Nabi. Nabi itu tempat curhat. Nabi itu adalah orang berilmu. Nabi itu adalah yang mengetahui dunia dan akhirat. Nabi itu adalah yang bisa mensolusikan sebuah problem masyarakat. Beliau adalah seorang pemimpin umat, presiden, khalifah, dan beliau juga yang mengatur
rumah tangga beliau dan juga beliau tempat curhat. Maka tidak jarang seorang kiai, tidak jarang seorang habib, tidak jarang seorang alim didatangi rumahnya untuk permasalahan rumah tangga. Bahkan almarhum rahimahullah ayah kami, Kiai Haji Muhammad Rizal Lubis pun sering didatangi oleh berbagai macam keluarga dengan berbagai macam latar belakang yang intinya adalah curhat bagaimana mensolusikan keluarganya. Yang kami pun mendapatkan pelajaran dari hal tersebut. Maka kalau kita sudah tidak menuntut ilmu, wahai para suami, wahai para ayah, kalau kita sudah tidak menuntut ilmu, sholat kita seadanya, bacaan Quran kita pun seadanya, dan ilmu kita pun tentang Al-Quran ini seadanya juga, datanglah kepada seorang guru untuk bisa minta pendapat dan fatwanya. Kemudian yang ketiga adalah seorang pemimpin rumah tangga harus melakukan puasa, zakat, dan haji, rukun Islam yang 5 ini harus dilakukan. Ketika ada seorang suami yang tidak melakukan puasa, zakat, dan haji, ya ini akan menimbulkan problematika kehidupan dalam rumah tangganya. Kemudian yang keempat, seorang suami harus menjaga diri dan pandangannya. Seorang laki-laki lemahnya adalah di pandangannya. Menjaga diri dan pandangan. Dan bagi seorang Istri wajib untuk, ya ini ada kesalahan teknis sedikit. Rasul SAW suatu kemudian melihat sosok wanita, Masya Allah, perempuan yang sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya kembali ke istrinya, kemudian melakukan apa yang harus dilakukan. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, apabila seorang laki-laki melihat seorang perempuan yang sangat indah, cantik, luar biasa sehingga menimbulkan gairah syahwat, maka kata Rasulullah SAW, nasihat bagi Nabi Muhammad SAW, kembalilah kepada keluarganya, kepada istrinya, dan lakukanlah hubungan sebagaimana hubungan suami istri. Mengapa? Karena apa yang ada pada wanita tersebut pun sama dengan apa yang ada pada seorang. menuntaskan permasalahan pandangan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu qul lil mu'minina wal mu'minat, maaf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul lil mu'minina wal mu'minat yaghudduna min absarihim. Wahai laki-laki, jagalah pandangan kalian. Itu ada dalam Al-Quran, jelas. Maka seorang laki-laki wajib untuk menundukkan pandangannya. Yang akan kita bahas lebih dalam lagi pada babnya nanti. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah seorang suami yang saleh, yang ideal menurut Al-Quran dan Sunnah ialah mencari nafkah yang halal. Mencari nafkah yang halal. Baik. Mengapa kita harus diperintahkan untuk menuntut ilmu? Khususnya untuk para suami yang menuntaskan problematika. Setelah saya mengkaji dalam Al-Quran Al-Karim, permasalahan rumah tangga itu dalam Al-Quran banyak sekali. Nanti akan kita lihat setelah ini. Dan hampir seluruh permasalahan rumah tangga dalam Al-Quran yang menuntaskan itu suaminya, bukan istrinya. Ada nanti suami yang tidak punya anak, suaminya yang mensolusikan. Ada nanti keluarga yang anaknya bermasalah, suaminya yang menuntaskan atau ayahnya yang menuntaskan. Hampir seluruh ayat mengatakan dalam Al-Quran, permasalahan rumah tangga yang menyelesaikan adalah suaminya. Subhanallah. Bagaimana mensolusikan itu? Maka mensolusikannya adalah dengan ilmu. Tidak bisa dengan cara yang lain. Hanya dengan ilmu. Maka dalam ruang lingkup ini, dalam kehidupan rumah tangga itu pasti ada masalah. Al-khilafu baina az-zawjaini fil usrah amrun tabi'iyyun. Permasalahan problematika rumah tangga itu adalah amrun fitriyun. Hal yang fitri. Hal yang lumrah. Itu pasti adanya. Karena kita manusia basyarun wa laysal malaika. Kita manusia dan kita bukan malaikat. Kita ini manusia penuh dengan kekurangan dan kekhilafan. Istri kita pun juga penuh dengan kekhilafan dan kekurangan. Suami kita pun demikian. Tinggal bagaimana kita mengolah itu semua, menjadikan masalah
penuh dengan solusi, dan solusi itu tidak bisa didapati kecuali dengan ilmu. Sebagai contoh, pada saat ini melalui sebuah jejaring sosial kompas.com, periode Januari-Juni 2020 terjadi kasus 1.804 kasus KDRT. Subhanallah, kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang anak memenjarakan ibunya, ada yang anak menendang pala ibunya, ada juga. Ada yang suami membakar istrinya, membunuh istrinya, ada juga. Ada suaminya yang hakim di Sumatera sana, kemudian istrinya membunuh sang suami dengan konspirasi pembunuhan sampai akhirnya terungkap dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Subhanallah, ada yang ayah subhanallah, ayah menggauli anak cucu, anak kandungnya. Subhanallah, ma hadhihi dunya. Ini dunia bagaimana ini? Ini keluarga apa ini begini? Kok sampai sebegitu bejatnya manusia? Yang dulu satu ranjang, yang dulu satu tempat tidur, ada hubungan kebaikan di antara keduanya, tiba-tiba terpecah, bahkan saling bunuh, saling santet, naudzubillah, saling mencela dan memaki. Subhanallah, ini keluarga apa ini begini? Sebabnya di mana ini? Ini siapa yang salah? Subhanallah. Mungkin karena keduanya tidak punya ilmu untuk menyelesaikan. Karena si suami tidak menuntut ilmu, si istri hanya menuntut saja sehingga tidak bisa membawa bagaimana menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini keluarga apa begini? Subhanallah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, melalui kajian ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu sedikit banyak untuk bisa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik. Di antara problematika rumah tangga ini sebagian kecil saja dibanding permasalahan yang Bapak Ibu alami dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya istri yang tidak menjalankan kewajibannya. Kemudian istri yang tidak hormat kepada suami. Istri tidak hormat kepada suami. Istri tidak berbuat baik kepada mertua. Ini perpecahan dalam rumah tangga. Wala'iyadzubillah. Kemudian suami yang tidak menjalankan kewajibannya. Suami tidak mencari nafkah. Subhanallah. Malah istri yang diperintahkan untuk mencari nafkah. Suami yang otoriter, yang mau menang sendiri, bahkan memukul istrinya. Bahkan menghardik istrinya. Bahkan mengancam istrinya. Subhanallah. Ada. Oh, banyak. Bukan satu, dua. Banyak. Kemudian yang keenam, suami yang tidak menjaga dirinya. Padahal di rumahnya ada seorang istri yang sedang membesarkan anaknya. Padahal di rumahnya sedang ada seorang anak yang menunggu kedatangan ayahnya. Yang ingin ayahnya hadir di rumahnya, namun ayahnya tidak dapat menjaga dirinya dan termasuk dalam ruang lingkup sebuah kejahatan. Waliyadzubillah. Kemudian anak yang sulit untuk dinasihati. Berapa banyak ini? Anak yang ditimpa musibah, satu silih berganti, yang satu sakit, yang satu sehat, yang satu masuk rumah sakit, yang satu sehat. Subhanallah. Anak yang melawan kepada orang tuanya, tidak sedikit banyak. Ketika kecil, mungkin dia nurut. Ketika besar, dia melawan. Bahkan tidak jarang menyakiti hati kedua orang tua sampai membuat orang tua menangis. Ya Rabb, membuka sajadahnya, kemudian duduk di atas sajadahnya dan mengatakan, Ya Allah, mengapa anakku sampai begitu keras dalam melawanku, ya Allah? Ada. Tidak sedikit, banyak yang seperti ini. Kemudian seorang anak juga yang melawan kepada orang tuanya sehingga orang tuanya kalah di hadapan anaknya. Apa yang dimau oleh anaknya harus dituruti, kalau tidak maka anaknya akan marah besar dan orang tuanya akhirnya tunduk dan diperbudak oleh sang anak. Mengapa demikian? Ilmunya tidak dapat. Kemudian musibah datang silih berganti, tidak memiliki keturunan, beratnya tuntutan ekonomi, bahkan sampai kepada perceraian. Semua ini terjadi. Wala'iyadzubillah. Semoga Allah jauhkan ini semua dari keluarga kita. Wala'iyadzubillah. Sebabnya satu. Seorang suami tidak cukup memiliki ilmu agama untuk bisa meredakan, menjadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ini adalah gambaran permasalahan keluarga. Pertama, Nabi Adam
ada dalam Al-Quran cerita Qabil dan Habil. Yang tega melihat kafir tidak beriman kepada Nabi Nuh, sehingga Allah Subhanahu wa taala memisahkan Nabi Nuh dan istri dan anaknya di dunia sebelum di akhirat. Dan keluarga kita, anak, cucu, saudara, sepupu, keponakan, ketika ada yang kafir, maka ketahuilah itu saudara, bukan keluargamu. Sebagai kan innahu laysa min ahlik wahai Nuh, engkau min anak. Mohon maaf Nuh, laysa min ahlik kata Allah, wahai Nuh, itu saleh, karena mereka tidak melakukan amal saleh. Maka dalam Islam orang kafir, anak cucu kafir, dia meninggal, dia tidak waris dan tidak mewarisi karena dia dianggap oleh Islam bukan bagian dari Islam. Mengatakan problem dalam rumah tangga, bahkan di keluarga Nabi pun banyak problem. Nabi Lot istrinya kafir, Nabi Ibrahim ayahnya kafir. Nabi Ibrahim sempat tidak memiliki keturunan dari Siti Sarah, istri yang pertama. Akhirnya menikah dengan Siti Hajar, Sayyidatuna Hajar, kemudian memiliki anak, dan barulah keluar dari keturunan istri yang pertama, yaitu Sayyidatuna Sarah. Nabi Ismail memiliki istri yang tidak bersyukur dan penuh keluh kesah. Sampai pada akhirnya datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian bertanya, mana suamimu? Kemudian sang istri pun mengatakan, yabtaghi lana. Sedang kata Nabi Ismail, ini jelas, nanti akan kita turunkan hadisnya. Kemudian apa kata Ibrahim? Wa kaifa 'aishukum, dan bagaimana kehidupan kalian? Al-'aish, kehidupan kami buruk. Bagaimana buruknya? Kami disebutkanlah keburukan. Subhanallah. Keburukan sampai akhirnya Ismail alaihissalam kepada perintah dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail untuk menceraikan sang istri. Itu ada dalam hadis yang kita akan turunkan pada waktunya insyaallah. Kemudian Nabi Yakub, konspirasi pembunuhan sang anak kesayangan. Ini jelas dalam surat Yusuf bahwa Yusuf alaihissalam, anak dari Nabi Yakub, masuk dalam dunia konspirasi pembunuhan sang anak kesayangan. Siapa yang mengkonspirasi ini? Yang mengkonspirasi adalah anak kandung Yakub juga. Sama-sama anak kandung. Jadi antar anak pun terjadi konspirasi pembunuhan. Subhanaka Rabbi. Nabi Yusuf terfitnah dengan ketampanannya. Itu pun termaktub dalam surat Yusuf. Nabi Zakaria istrinya mandul. Dan bahkan Ibnu Abbas ketika mentafsirkan wa aslahna lahu zawjah, satu-satunya istri yang Allah benarkan kondisinya adalah Nabi Zakaria. Bagaimana Allah bisa aslahna itu artinya membenari dari sebuah yang jelek, yang rusak, dibenari. Kata Ibnu Abbas, makna aslahna di situ adalah diperbaiki rahimnya dan diperbaiki akhlaknya. Artinya memiliki akhlak yang sebelumnya tidak baik. Kemudian Nabi Ayub pun sebab penyakitnya kita kenal Nabi Ayub. Kemudian Maryam, seorang perempuan yang terfitnah dengan perzinaan. Padahal beliau adalah seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang bisa menjaga dirinya. Juga termaktub bagaimana Maryam menjaga dirinya dengan seorang laki-laki. Juga termaktub dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana beliau menjaga betul-betul menjaga kesucian dirinya ketika ada seorang laki-laki datang kepadanya. Qalat inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Siapa kamu wahai laki-laki, jangan pernah mendekat kepada saya, bertakwalah kepada Allah. Saya berlindung kepada Allah dan bertakwalah kamu wahai laki-laki. Begitu seorang Maryam alaihissalam, subhanallah. Kemudian yang terakhir adalah Muhammad SAW, 6 anaknya meninggal begitu. Alaihi wasallam. Ini pun ada permasalahan keluarga pada zaman Nabi Muhammad. Permasalahan pada zaman Nabi Muhammad diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, hadisul ifki, ini terkenal.
sebuah kejadian di mana ada hoax oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik pada zaman Nabi yang kerjaannya buat tuduhan. Kalau zaman sekarang yang buat tuduhan kepada orang-orang soleh, ketahuilah mereka orang-orang munafik. Bagaimana Aisyah dituduh berzina oleh orang munafik. Itu kisahnya panjang, hadisnya panjang. Singkatnya, Aisyah terlambat dalam perjalanan. Kemudian ada yang menemukan seorang sahabat Nabi disebut dengan Az-Zakwani. Az-Zakwani ini adalah seorang sahabat Nabi, thaqilun naum, sering tidur. Akhirnya oleh Nabi dijadikan, ya udah karena ente, maaf, bukan sulit tidur, sulit bangun tidur. Sulit bangun tidur, jadi tidurnya susah. Thaqilun naum. Akhirnya oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW, dijadikan sahabat ini, udah kamu tugasnya, kalau kami jalan duluan, kamu lihat dari belakang apa yang ketinggalan dari kami, apa yang terjatuh dari kami, silakan kamu ambil. Diambil manfaatnya. Akhirnya singkat cerita, dia menemukan Aisyah radhiyallahu anha. Dia menemukan Aisyah sendirian. Yang lain sudah pada jalan, kafilah sudah pada jalan. Rasul dengan para sahabatnya, para sahabiyat, para perempuan-perempuan zaujat juga sudah berjalan. Kemudian datanglah akhirnya Aisyah radhiyallahu anha dinaikkan ke onta oleh Az-Zakwani, kemudian masuk ke dalam kota Madinah, dilihat oleh orang munafik, dikatakan oleh orang munafik, Aisyah berzina dengan Zakwani. Wala'iyadzubillah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu. Ini pun Rasulullah SAW sedih. Sampai sebulan tidak turun ayat tentang ini. Sampai akhirnya Allah membebaskan dan mengatakan itu semua adalah palsu dan itu semua adalah fitnah. Ini bagian dari cobaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Aisyah ketika itu masih sangat belia. Belum sampai umur 15-20. Subhanaka Rabbi. Kemudian Rasulullah SAW mengeluh dengan beratnya menjadi ibu rumah tangga dengan dengan banyaknya anak, dengan sulitnya ekonomi dan seterusnya. Beliau mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berikanlah kami pembantu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, wahai Aisyah, apakah kamu mau saya tunjukkan kepada sebuah amalan yang lebih baik daripada seorang pembantu? Maka kata Rasulullah SAW, ya wahai Aisyah, perbanyaklah Subhanallah 33, kemudian Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Minta pembantu dikasih zikir sama Nabi. Subhanallah. Ini pun yang terjadi oleh keluarga kami. Ketika ibu saya pun mengatakan kepada almarhum Ustaz Muhammad Rizal Lubis untuk meminta membantu, maka beliau mengamalkan sebuah hadis Nabi, maukah kamu aku tunjukkan sebuah amal yang lebih baik daripada membantu? Perbanyaklah berzikir. Maka seorang perempuan harus banyak berzikir. Nanti kita akan bahas bagaimana wanita itu harus banyak berzikir. Apa efek sampingnya daripada zikir itu? Luar biasa. Seorang perempuan tidak boleh lemah. Dia nampaknya memang lemah, tapi di balik itu dia punya kekuatan dan harus menguatkan. Seorang istri, seorang ibu nanti ketika pada waktu yang kita bahas harus kuat dan harus menguatkan. Mengandung tidak mudah, menyusui tidak mudah, melahirkan tidak mudah. Dan itu semua tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki karena seorang perempuan memang Allah takdirkan untuk kuat dalam bidangnya dan perlu dikuatkan oleh Allah dengan banyak berzikir. Kemudian yang ketiga, meninggalnya seorang anak pada zaman sahabat Nabi. Ini pun ada hadisnya, seorang suami yang pulang tiba-tiba oleh seorang istrinya, istrinya bersolek luar biasa, cantik luar biasa, kemudian dipenuhi kebutuhan jasmani dan jasmaninya, perutnya, dan juga kebutuhan biologisnya, sampai pada akhirnya, wahai istriku, di mana anak kita? Maka istrinya pun akhirnya mengatakan, wahai suamiku, bagaimana jika ada seorang manusia menitipkan benda kepada kita, kemudian dia ingin mengambilnya, apa yang kau katakan? Wahai istriku, kalau ada seorang menitipkan sesuatu, dia minta kembali, maka ambillah, karena itu adalah hak daripada orang tersebut. Wahai suamiku, begitulah dengan anak kita. Intinya anaknya diambil oleh Allah. Marah dia luar biasa. Itu pun ada dalam Al-Quranul Karim, itu pun ada dalam hadis Rasulullah SAW. Bagian dari permasalahan rumah tangga, kemudian suami yang mukul istri, ini juga ada. Dua-dua. Ini adalah Salma Ummu Rafi. Salma Ummu Rafi ini adalah pembantunya Nabi, dekat dengan Nabi. Kalau ada apa-apa curhatnya ke Nabi.
Nah, ini untungnya menjadi pembantu orang soleh. Dapat ilmunya, dapat berkahnya. Salma ini seorang perempuan pembantu Khadijah. Dan beliau banyak belajar kepada Nabi, dan beliau suatu hari dipukul oleh suaminya. Subhanallah. Kemudian yang kelima adalah perselingkuhan di zaman Nabi SAW. Sampai ada sahabat yang ingin mengatakan, ya Rasulullah, andaikan kau izinkan aku untuk memenggal leher pelaku perselingkuhan ini, saya akan penggal. Laqata'at. Kemudian, wahai hawin alaik, tenanglah wahai sahabatku, tenang. Kemudian suami yang pelit pun, Abu Sufyan pun ada dalam hadisnya bagaimana Rasulullah SAW, fatwa Nabi kita Muhammad SAW dalam mensolusikan seorang suami yang pelit dengan istrinya dan juga dengan keluarganya. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang kewajiban kriteria pemimpin rumah tangga dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu masih dalam bab menuntut ilmu. Sebelum saya ingin tutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, tolong dijawab 1-2 orang, 3-4 orang pun ahlan wa sahlan diperbolehkan. Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah, bolehkah seorang suami memukul istri? Ini bagian dari ilmu ini. Ini bagian dari ilmu dalam rumah tangga. Tolong dijawab 3 orang. Bolehkah memukul seorang istri dalam kehidupan berumah tangga? Ada yang ingin menjawab? Dipersilahkan. Boleh Ustadz. Masya Allah. Jadi boleh KDRT ya, Bu? Bukan Ustadz, tapi memukulnya pakai bantal Ustadz. Gimana? Memukulnya pakai bantal, pakai kasih sayang. Masya Allah. Mukulnya pakai kasih sayang. Baik, ada lagi? Saya boleh jawab Ustadz. Silahkan. Boleh, tapi tidak boleh menyakitkan. Tidak keras. Boleh, Niatnya untuk mendidik. Niatnya untuk mendidik. Subhanallah. Ada lagi? Ada yang bilang tidak boleh? Saya mau jawab. Silakan. Boleh memukul istri apabila sudah tidak bisa dibilangin Ustadz. Tetapi memukulnya di bagian bawah. Maksudnya di kaki gitu. Baik, Masya Allah. Ini kayaknya sepakat semua ini. Sepakat boleh mukul istri. Jadi bapak-bapak yang ini besok-besok boleh mukul istri. Maaf Ustadz, nggak boleh Ustadz. Oh, tadi nggak boleh. Nggak boleh. Gimana? Kenapa nggak boleh? Gimana ya? Masih alasannya. Karena itu istri. Dilarang dalam agama juga bahwa memang jangankan berkata kasar, mukul aja tuh tidak diperbolehkan dalam agama Islam Ustadz. Betul, nggak boleh. Tapi dalam hadis muru auladakum bisalah watribum ibnu asyra sinin, pukul anak 10 tahun nggak mau sholat, itu kan pendidikan Ibu. Mukul kan juga bukan dalam artian harus memukul kayak gimana Ustadz. Kalau misalnya dari anak, mukul kan juga dalam pengajaran. Tapi kalau istri, kayaknya kurang setuju deh Ustadz kalau misalnya sampai mukul. Baik. Terima kasih Ibu semua atas jawabannya. Singkat saja, boleh. Ya, silakan Ibu. Silakan, ada yang mau lagi? Cukup. Baik. Singkat saja, bolehkah seorang suami memukul istri? Maka jawabannya boleh. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di dalam Al-Quran. Surat apa? Surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki suami itu pelindung bagi seorang perempuan.
Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki seorang pelindung, seorang pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena seorang laki-laki telah memberikan nafkah sebagian hartanya kepada perempuan. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Maka perempuan-perempuan yang salehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun. Ini ilmunya Bapak Ibu. Ya, jika ada permasalahan rumah tangga, apabila perempuan-perempuan kalian khawatir dengan istri-istrimu yang melakukan nusyuz. Apa itu nusyuz? Nusyuz kata para ulama adalah tidak taatnya seorang istri kepada suami dalam kebaikan, dan seorang istri yang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, tidak mau berhijab, tidak mau dinasihatkan, tidak mau diarahkan, kemudian keluar rumah tanpa izin dan seterusnya. Nusyuz dalam Al-Quran disebut dengan nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahun. Apabila suami khawatir dengan perempuan dengan nusyuz mereka, yang pertama harus dilakukan fa'idhuhun, maka nasihati mereka. Wahjuruhunna fil madaji. Tinggalkan perempuan itu di dalam kamarnya sendiri, dan tinggalkan, jangan bergaul dengan perempuan tersebut. Maksudnya adalah tidak digauli untuk sementara waktu. Ya, tidak digauli, kata para ulama tafsir, pisah ranjang, bukan pisah rumah, pisah ranjang. Wadribuhun. Kalau masih keterlaluan sulit dinasihati, sudah ditinggalkan juga tidak mau untuk bertaubat, wadribuhun, maka pukullah. Kata para ulama, darbun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak mendatangkan sebuah luka. Fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka jika perempuan-perempuan tersebut sudah mentaatimu wahai para suami, fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan pernah engkau cari alasan untuk menyusahkannya. Jangan pernah engkau mencari-cari kesalahannya. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Karena Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Subhanallah. Ini ayat untuk suami. Jadi ibu minta sama suami ibu, pertama bapak harus jadi pemimpin, qawwam. Pemimpin, melindungi, mengarahkan, menasihati, membimbing, mengayomi. Kemudian yang kedua, ibu minta sama suami ibu, anfaqu. Suamiku, berikan hartamu kepada saya karena saya adalah istrimu. Wajib untuk dinafkahi. Pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya, anak-anakmu, dan seterusnya. Ini kewajiban seorang laki-laki. Kemudian wanita yang istri yang salihah, was-salihatu qanitatun hafizat. Seorang wanita yang salihah di antaranya adalah taat kepada Allah dan juga menjaga dirinya ketika sedang sendiri. Dan bagi seorang laki-laki, yang keempat, satu laki-laki seorang suami kepada istrinya yang masih sering membantah dan nusyuz, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Nasihatkan, tinggalkan pisah ranjang, kemudian pukullah dengan pukulan yang tidak mubarrah, tidak mencelakakan. Subhanallah, inilah tema kita pada pertemuan kali ini. Di antara pentingnya ilmu, saya tadi ingin mengetes saja sedikit bahwasanya pentingnya ilmu dalam berumah tangga sehingga kita bisa masuk dalam sebuah lingkaran sakinah, mawaddah, warahmah untuk bisa menjadikan keluarga kita, anak-anak kita, cucu turun kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijauhkan dari perceraian, dijauhkan dari khilaf, perselisihan, dijauhkan dari keburukan, semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak menjadi anak-anak yang saleh, salehah, bermanfaat bagi umat, dan juga kita berkumpul di dalam surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah dengan keluarga kita semua. Ala hadhihi wa ala kunnatin salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.